semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Paranirawan. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi dalam Prodi Hubungan Masyarakat. Saya memiliki NPM yaitu 2024-210060. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, konsep dari stratifikasi sosial, yang kedua, faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial, yang ketiga, bagaimana stratifikasi sosial ini memberikan dampak pada pendidikan dan juga pekerjaan, dan yang terakhir saya akan memberikan contoh dari stratifikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu yang dilakukan secara bertingkat atau hierarkis. Stratifikasi sosial terdiri atas 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan atas, yang kedua golongan menengah, yang ketiga ada golongan bawah. Golongan atas terdiri atas orang-orang kaya dan juga pengusaha-pengusaha. Golongan menengah terdiri atas pegawai kantor, petani pemilik lahan, dan juga pedagang. Yang terakhir ada golongan bawah, terdiri atas buruh tani dan juga budak. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekayaan. Mereka yang kaya atau berpenghasilan tinggi akan menempati masyarakat kelas atas. Kekayaan orang ini dapat mempengaruhi gaya hidup, cara berpakaian, makanan yang dikonsumsi, alat transportasi pribadi, hingga kepemilikan merek-merek mewah. Kekayaan seseorang diukur dengan kepemilikannya atas harta benda yang hanya dapat ditentukan dengan jumlah materi. Kekayaan inilah yang menentukan posisi seseorang dalam masyarakat, karena mereka yang paling kaya termasuk ke dalam segmen masyarakat teratas. Yang kedua ada kekuasaan. Adanya kekuasaan dan wewenang ini juga mengukur kepemilikan kekuasaan seseorang dalam mengatur dan menguasai sumber-sumber produksi atau pemerintahan. Mereka yang paling berkuasa atau berwenang menepati kekuasaan kepada masyarakat. Dasar stratifikasi sosial juga berkaitan dengan kekayaan, karena orang kaya cenderung menguasai orang lain yang tidak kaya di masyarakat. Di sisi lain, kekuasaan dan otoritasnya juga akan mendatangkan kekayaan. Yang ketiga ada kehormatan. Ukuran kehormatan ini sangat terasa dalam kehidupan masyarakat adat, karena orang yang paling dihormati seringkali memberikan banyak jasa kepada masyarakat, kepada orang tua, atau kepada orang yang bijaksana dan berbudi luhur. Dalam masyarakat tradisional, orang yang paling dihormati dapat disebut sesepuh adat. Dia adalah pemimpin di masyarakat yang telah banyak berkontribusi pada masyarakat di masa lalu. Yang keempat ada pendidikan. Pendidikan berperan besar dalam menentukan peluang individu dalam masyarakat, terutama dalam hal pekerjaan dan status sosial. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, bergengsi, dan berpenghasilan tinggi. Orang berpendidikan tinggi dipandang lebih dari orang berpendidikan rendah. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada keturunan. Keturunan merupakan salah satu bentuk stratifikasi sosial karena kedudukan seseorang dalam masyarakat diperoleh secara turun-temurun melalui kelahiran. Dalam masyarakat tradisional, faktor keturunan dan keluarga sering memainkan peran penting dalam mobilitas sosial. Misalnya, orang yang terlahir kaya akan cenderung tetap kaya dan lebih mudah mendapatkan posisi atau dihargai di dalam masyarakat. Nah, kira-kira apa sih dampak yang ditimbulkan dari adanya stratifikasi sosial ini terhadap akses pendidikan dan juga pekerjaan? Anak-anak dari keluarga berpenghasilan tinggi atau kelas menengah cenderung memiliki akses yang lebih baik ke sekolah atau universitas dengan fasilitas lengkap, guru berkualitas, dan kesempatan ekstra, seperti les privat atau bimbingan. Sementara, anak-anak yang dari keluarga miskin mungkin terpaksa belajar di sekolah dengan fasilitas terbatas dan guru yang kurang berkualitas. Namun di sisi lain, dalam akses pekerjaan, orang-orang dari lapisan sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, seringkali melalui jaringan pribadi atau pendidikan yang lebih baik. Sementara, mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah mungkin hanya memiliki akses ke pekerjaan bergaji rendah atau pekerjaan di sektor informal. Nah, tadi kan udah jelas nih apa itu konsep dari stratifikasi sosial. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial. Dan yang ketiga, ada dampak yang mempengaruhi stratifikasi sosial dalam akses pendidikan dan juga pekerjaan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang stratifikasi sosial. Contohnya adalah
Berkat usahanya yang gigih, seorang anak tukang sayur dapat dilantik menjadi seorang kepala kepolisian di daerahnya, sehingga anak tersebut naik dari golongan kelompok bawah menjadi kelompok menengah. Ini merupakan contoh dari stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka merupakan stratifikasi sosial di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk naik lapisan sosial lebih tinggi berkat kemampuan serta kecakapannya sendiri ataupun sebaliknya. Mungkin segitu dulu video mengenai stratifikasi sosial dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.